Untuk materi yang akan kita bahas adalah mengenai mekanisme blok silinder. Kemudian topiknya adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan untuk mata pelajarannya. Tujuan pelajaran kita ada 3. Yang pertama dapat menyebutkan nanti komponen-komponen yang terdapat pada mekanisme blok silinder. Yang kedua dapat menyebutkan fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Dan yang ketiga dapat mengetahui cara kerja dari mekanisme blok silinder. Baiklah, sekarang kita perhatikan gambar yang tampil pada layar di depan. Ini ada sebuah blok mesin. Kemudian salah satu bagian dari blok mesin itu diberi dengan tanda warna kuning yang di sini, yang di bagian tengah. Bagian yang di tengah ini kemudian dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, bagian yang di tengah ini merupakan inti daripada mesin yang disebut dengan silinder blok. Jadi pada silinder blok ini dapat kita lihat di sini ada 4 buah silinder. Silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan silinder 4. Selanjutnya marilah kita lihat blok silinder itu sendiri, di mana blok silinder bertindak untuk menjaga tekanan kompresi dengan piston dan menerima tekanan pembakaran. Jadi, pada blok silinder ini nanti akan terjadi kompresi, di mana tenaga kompresi itu nanti akan menyebabkan tekanan, dan tenaga itulah yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Blok silinder sendiri model baru terdiri dari aluminium blok silinder dan silinder liner. Namun, ada mesin tanpa silinder liner seperti mesin dengan tipe 2ZZGE. Jadi pada blok silinder ini, nanti akan terpasang silinder liner di dalamnya. Jadi piston bergerak atau bekerja di dalam silinder liner ini. Selanjutnya juga ada blok-blok silinder yang dibuat dari besi tempah. Silinder bor berbentuk silindris. Namun, silinder bor menjadi condong ke bagian atas silinder yang menjadi temperatur tinggi dan tekanan tinggi, dan sisi dorong piston atau thrust yang mengalami penekanan dengan gaya dorong pada piston untuk menjadi aus. Atas alasan ini, silinder dapat menjadi berbentuk oval atau runcing karena aus sebagian. Nah, jadi setelah digunakan, nanti silinder ini bisa jadi dia akan berbentuk oval, ya. Diameter ini tidak rata, ini bisa kita ketahui nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat ukur silinder bore gauge. Selanjutnya, berbagai kondisi kerusakan akibat ausnya silinder. Ini adalah penyebab-penyebab yang menjadikan ausnya silinder. Yang pertama, ketukan ekstrim pada piston set. Ya, karena adanya ketukan atau gerakan yang tidak normal yang terjadi pada dinding silinder ya atau piston set sisi samping dari piston seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Ya, ini adalah gerakan dari piston di mana akan menggerus dinding dari silinder ini. Selanjutnya, konsumsi oli mesin yang tidak normal. Dan yang ketiga adalah kebocoran kompresi serta penyebab-penyebab lainnya. Nah, akibat dari kejadian ini maka dapat dilihat dari silinder ini nanti dia akan di bagian atasnya akan terjadi penambahan ukuran ya, akan menjadi lebih besar ukuran di atasnya daripada di bawahnya.
Kemudian keausan tidak normal dan kerusakan di dalam silinder dan kerusakan utama terjadi atas alasan berikut. Yang pertama, tidak cukup pelumasan. Yang kedua, perawatan tidak sesuai akan oli mesin atau saringan oli. Yang ketiga, debu terhisap di dalam mesin. Yang keempat, campuran udara bahan bakar yang terlalu kaya. Yang kelima, overheating atau panas yang berlebihan. Ini bisa terjadi diakibatkan oleh sistem pendingin yang tidak bekerja dengan baik. Begitu juga dengan sebaliknya overcooling, di mana mesin terlalu dingin. Sekarang, mari kita perhatikan kembali pada gambar di samping ini. Ini ada dua buah langkah yang merupakan bagian dari 4 langkah sebagaimana kerja dari mesin bensin 4 langkah. Ini merupakan langkah usaha. Jadi pada saat langkah usaha, piston ini bergerak ke bawah sesuai dengan tanda panah. Selanjutnya, poros engkol akan meneruskan. Dan di samping itu, piston juga akan bergerak ke bawah dan ini akan mengakibatkan thrust force atau tekanan di mana piston ini akan menggerus atau mengikis dinding silinder. Ya, ini dinding silinder akan diberikan tekanan ke sebelah kiri, ya, ke sebelah kiri pada saat langkah usaha. Kemudian pada saat langkah kompresi akan terjadi juga tekanan, ya, dari piston ke dinding silinder ke sebelah kiri, sehingga pada saat ini bekerja terus-menerus sekian lama, pada saat mesin dipakai terus, maka mengakibatkan keovalan yang terjadi pada dinding silinder. Selanjutnya, setelah terjadi keovalan, maka dapat kita lihat di sini dari ukuran silinder bor. Meskipun baru, ada banyak perbedaan. Mulai dari awal. Ada banyak perbedaan pada ukuran silinder bor akibat ketidaksesuaian dalam ketepatan perakitan. Untuk alasan tersebut, ada 3 ukuran standar silinder bor. Kode ukuran tiap silinder dituliskan pada bagian atas blok silinder. Untuk meningkatkan ketepatan celah piston, digunakan piston-piston standar yang sesuai dengan ukuran silinder. Apabila kode ukuran meningkat, ukuran bor juga akan meningkat sekitar 0,01 mm. Pada beberapa mesin, ada 4 atau 5 ukuran standar. Kemudian ada mesin yang hanya ada 1 ukuran silinder bor, di mana mesin itu tidak mempunyai kode ukuran tertulis di blok silinder. Jadi contohnya, ini adalah blok silinder dengan 6 silinder. Ya, ini adalah bagian depan daripada blok silinder tersebut. Kemudian di sini akan terdapat kode di masing-masing blok silinder. Ya, misalkan ini silinder nomor 1, silinder nomor 2, silinder nomor 3, silinder nomor 4, silinder nomor 5, silinder nomor 6. Nah, di titik yang warna merah ini nanti akan terdapat kode dari ukuran silinder bor. Ya, apabila dia tertulis kode 1, maka ukurannya akan bertambah 0,01 mm dari standar. Begitu juga apabila ukuran kodenya tertulis kode 2 dan kode 3. Maka ukuran silinder bor itu semakin meningkat kodenya, maka juga ukurannya akan semakin besar. Oke, selanjutnya ukuran crankshaft main journal bor. Nah, ini adalah bagian bawah dari blok silinder tersebut. Crankshaft main journal bor dibuat di pabrik dengan blok silinder dan tutup bantalan. Perbedaan di ukuran crankshaft main journal bor terjadi akibat ketidaktepatan dalam presisi perakitan. Untuk alasan itu, ada beberapa ukuran crankshaft main journal bor.